Ya, selamat malam Bapak. Saya nih dari apotek keluarga. Ada yang bisa dibantu Pak? Malam, Mbak. Heeh. Iya, Mbak, saya ada keluhan. Heeh. Tadi pagi saya ini jantungnya berdebar, Heeh. terus rasanya agak mual, Heeh. sama pandangannya jadi nggak jelas gitu, Mbak. Kayak Kabur kabur gitu ya Pak? ya. Makanya saya kesini nih. Cuman udah agak lumayan sih. Cuman saya takut besok gitu lagi, makanya saya kesini. Sebelumnya nama Bapak siapa ini? Galih, Mbak. Galih. Usianya berapa Pak? 70, 70. hampir 70 lah. Lagi mau ke 70. Ya. Yang gejalanya ini udah dirasakan berapa hari Pak? Yang kayak gini. Semingguan lah, Mbak. Tapi yang paling parah tadi pagi. Iya. Gitu ya. Baru tadi pagi tuh rasanya tambah parah, makanya kesini. Udah keringan banget gitu ya Pak? Ya, Ada obat yang diminum nggak rutin Bapak? ada, Mbak. Saya dulu ada riwayat 3 tahun yang lalu lah, ada riwayat gagal jantung, hampir gagal jantung. Terus dilarikan ke Rumah sakit. rumah sakit, terus di situ selamat, Wah. terus mengkonsumsi obat sampai sekarang. Obatnya apa Pak? Kalau boleh tahu, masih ingat nggak obatnya Pak? Obatnya apa namanya? Doksin. Doksin kayaknya, Mbak, namanya. Digoxin ya, juga. Iya, itu kayaknya ya digoksin ya. Berarti masih diminum teratur. Masih sampai sekarang. Karena kan rutin kontrol, terus emang disuruh dokternya ini diminum teratur ya, Pak. Gitu ya udah. Karena Selain minum itu, ada yang baru Pak dikonsumsi, mungkin habis beli apa, makanan apa yang baru dicoba, atau minuman apa yang baru dicoba sama Bapak yang baru-baru ini gitu. baru apa ya, Pak ya? Kalau minuman, Hmm. udah semingguan sih saya minum ini, Mbak, teh herbal. Saya beli beli online. Ada promo kan, makanya saya beli teh herbal di Shopee. Dan herbalnya isinya Pak, masih ingat nggak Pak kira-kira? Teh herbalnya isinya apa ya? Coba saya lihat HP saya Ada, dulu ya. paling di foto ya. Iya, Boleh, saya boleh. lihat di check outan saya dulu ya, Mbak Iya, ya. boleh, boleh, Pak, boleh. Ini, Mbak. Oh, teh herbal Iya. untuk melindungi jantung. Isinya licorice, Pak. Itu. Nico Rice ya. Itu diminum udah berapa lama? Saya beli datang semingguan yang lalu lah. Habis itu saya rutin minum, Mbak. Jadi Berarti tiap hari minumnya. iya, biar tambah sehat kan. Kan teh herbal bisa minum rutin. Nah, karena tadi isinya licorice, kemungkinan yang terjadi sama Bapak namanya keracunan digoxin, Pak. Jadi obat yang Bapak minum sama ini, obat jantungnya Bapak tuh jadi dosisnya lebih tinggi gara-gara ada si licorice ini. Gitu. Nah, itu kan teh herbal. Iya, Malah kita jadi racun. iya karena dia ada interaksinya Pak sama digoxinnya. Nah, ini kemarin saya kebetulan ada yang sama juga kayak gitu. Jadi dia tuh sempat keracunan juga digoxin sampai mual muntah, kemudian dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah masih ketolong. Nah, ini Pak, licorice kayak gini kan Pak bentuknya kan? Warnanya agak beda, teman ya. Itulah ya, kayak gitu Mirip-mirip kayak gini ya? kemasannya. Iya. Nah itu, nah ini Bapak tadi gagal jantung kan, memang prevalensinya tinggi Pak. Terus tadi yang berdebat itu namanya aritmia yang Bapak alami. Nah, kemudian ini nih, kenapa sih kok malah jadi keracunan? Tadi Bapak bilang kan, obat herbal itu kok malah jadi sayangnya keracunan gitu. Ya karena licorice-nya ini berinteraksi sama obatnya yang Bapak minum sama digoxinnya. Dia bikin elektrolitnya di tubuh Bapak tuh nggak seimbang. Jadi natrium sama kaliumnya tuh, kaliumnya jadi lebih rendah, hipokalemi namanya Pak. Jadinya karena hipokalemi bapaknya deg-degan, terus lebih sensitif lagi digoxinnya sama jantung. Jadi dosisnya tuh naik gitu. Padahal bapak minumnya kan dosisnya sesuai sama yang dokter kasih kan. Udah sesuai, Mbak. Tapi ya karena dari kores itu jadi kayak dia tuh nambah-nambahin kerjanya si digoxin ini Pak. Gitu. Nah, iya, jadi kayak tanda-tanda yang Bapak rasakan tadi kayak mual, muntah, aritmia, terus gangguan penglihatan itu ya gejala keracunan digoxinnya. Kalau sampai parahnya bisa sampai henti jantung lagi, Bapak mengalami hal yang sama kayak yang di itu. Waduh. Nah, kejadiannya itu juga banyak ternyata Pak. Ada yang di Itali, Jepang, Cina. Jadi memang kayak gitu semua mekanismenya. Kalau misalnya lagi kena gagal jantung dan mengkonsumsi licorice gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah pulang nih Pak, langsung di stop ya minumnya licorice ya. Besok jangan diminum lagi. Jadi nggak boleh minum lagi ya, Mbak? Nggak boleh. Nanti tak kasih ke anak saya aja lah. Kalau anaknya Bapak umur berapa? 40. Kalau aman-aman aja nggak apa-apa. Tapi misalnya ada kayak tekanan darahnya tinggi atau jantungnya ini, ya jangan dikasih, nanti gitu lagi.
harus konsul dulu ya Pak sama dokternya kalau misalnya punya penyakit bawaan gitu. Nah, ini tadi terapi yang Bapak pakai tadi yang di Gauss itu namanya terapi farmakologi buat gagal jantungnya. Nah, selama ini Bapak ada olahraga nggak? Olahraga paling apa? Yoga, ikut yoga sama Wih, ada mantap kawan. banget. Iya. Wow. Yoganya tiap seminggu berapa kali Pak? Seminggu sekali lah mbak. Seminggu sekali. Iya. Besok ditambah boleh tuh sama jalan kaki biar jantungnya lebih sehat lagi. Jalan kaki ya. Iya, sama anak Bapak kalau malam minggu, Anak malam sibuk minggu kerja. pagi, minggu pagi, malam Oh, minggu iya, jalan-jalan minggu ya. ya, iya. Minggu pagi. Sama cucu. Iya, sama cucu jalan-jalan. Terus masih ngerokok nggak Pak? Rokok udah enggak sih mbak semenjak yang gagal jantung kemarin. Sebelumnya sih ngerokok ya, perokok berat saya ya, sehari bisa 1 bungkus ya. Cuman karena gagal jantung kemarin jadi tobat saya mbak, Ya, udah. nggak berani lagi lah. Udah nggak lagi kan Pak? Iya. Alhamdulillah. Terus pola makannya gimana nih Pak? Kayak tiap hari makannya sukanya apa? Nasi sama apa gitu? Nasi ya yang Dimasakin iya yang istri dimasakin ya? aja sih. Jeroan-jeroan nggak suka? Seruan suka juga. Nah, mulai dikurangi ya Pak jeroannya ya, karena itu nanti bisa memperberat kerjanya dari jantungnya Bapak. Tapi daging boleh ya, daging. Daging yang merah yang nggak pakai lemak ya, Oh, itu oke. masih boleh. Terus ikan-ikan lebih bagus lagi, ikan-ikan laut dimasak di sup aja gitu Pak. Itu terapi farmakologi kayak gitu. Terus Bapak biasa itu nggak kontrol nggak ke rumah sakit? Iya mbak, rutin sih, sebulan sekali. Setiap bulan ya? BPJS sebulan sekali kan. Berarti udah punya dokter langganan ya? Ya, semenjak yang gagal jantung itu jadi rutin kontrol. Sebelumnya nggak pernah, cuman sekarang jadi harus rutin. Karena dipantau terus sama dokternya ya? Iya, Pernah periksanya nggak Pak kadar elektrolit? nggak pernah sih mbak, cuma tensi sama EKG pun Paling 3 bulan iya. sekali ya. sebulan sekali. Boleh lah besok kalau lagi ke dokternya Pak. Jadwalnya bisa tiap tanggal berapa Pak? Tanggal 5. Tanggal 5 berarti boleh lah nanti minta cek kadar elektrolitnya ya. Karena kan ini ada kasus keracunan digoxinnya. Jadi dia kayak elektrolitnya itu ada yang naik, ada yang turun gitu Pak. Perlu dicek berkala. Jadi boleh nanti di request sama dokternya ketika pemeriksaan bulanan tuh sambil ngecek kadar elektrolit juga buat memantau. Bisa di cover BPJS ya. Kalau ada rujukan dokternya bisa Pak Insya Allah. Ada elektrolit terus EKG-nya. Karena ini Bapak habis keracunan digoxin harus diperiksa nih kira-kira gimana ritmianya. Tuh, walaupun sekarang udah enakan. Ya. Atau misalnya besok Bapak mau cek EKG juga boleh Pak, supaya dokternya bisa tahu dan mungkin nanti ada adjustment dosisnya dari digoxinnya gitu. Karena kondisinya lagi kayak gini kan. Terus inilah konsumsi obatnya secara teratur. Kalau minum obatnya masih teratur lah ya Pak tiap pagi ya. Berarti yang saya stop cuma teh herbalnya aja ya. Iya, digoxinnya masih sama besok kalau ini di rumah sama siapa Pak? Ada anak? Istri, anak, cucu, rame mbak. Boleh lah minta tolong anaknya anterin ke dokter buat cek EKG-nya ya biar dimonitoring dulu ya Pak. Kalau di sini ada tes apa tekanan darah nanti boleh dicek ada Oh, iya, dari boleh. pemeriksaannya buat memastikan. Nah ini jangan mengonsumsi obat atau suplemen tambahan tanpa tanya ke dokter. Jadi nanti kalau misalnya Bapak lagi promo nih di Shopee nih lagi ada macam-macam. Misalnya Bapak bingung bisa kontak saya Pak. Nih ada nomor saya di sini. Nomor mbak ya. Iya, ini nomor saya bisa call, bisa WA. Nama saya Lili Pak. Jadi nanti saya kali. iya tinggal WA aja atau telepon aja boleh buat tanya, gitu ya Pak. Terus ini penting nih waspadai gejala toksisitas setelah pada pasien bisa lanjut kayak Bapak tadi kan hampir 70 ya Pak. Iya. Nah, jadi ketika gejalanya kayak gitu, udahlah langsung ke rumah sakit aja. Misal saya di telepon nggak diangkat atau apa, bisa langsung ke rumah sakit. Berarti ini saya dapat obat tambahan. Obatnya nggak ada karena kan tadi kondisinya lagi toksisitas di toxin tadi kan Pak, di stop aja, dikoreksinya besok pagi minta antar anak untuk cek ini saya ini ya Pak, kadar elektrolit, TB sama EKG ini. Ini saya pulang boleh ya? Boleh nanti Pak pulang besok pas kontrol ke dokternya, dok saya mau coba ini dong dok, cek kadar elektrolit karena kalau misalnya habis keracunan digoxin gitu ya efeknya kadang bertahan sampai 2 minggu Pak. Tuh. Jadi sampai 2 minggu kemudian masih berulang gitu gejalanya Bapak. Makanya jangan ditambah lagi minum, di stop. Iya mbak. Gitu. Ya. Udah jelas belum Pak konsulnya? Jelas, makasih ya mbak ya. Sama-sama. Jadi apa nih yang harus Bapak lakukan nanti kalau sampai rumah? Jadi minum obat tetap dikoksi, terus herbalnya di stop dulu, berarti nggak boleh minum herbal. Jadi cuma obat aja. Terus Betul.
Nanti kalau kontrol nambah cek kadar elektrolit ya sama EKG. Ya. Terus tadi untuk makanannya Pak, konsumsi Karena hewan kalori. dikurangin ya, Iya. sama olahraga ditambah jalan ya. Ya, yoganya udah mantep banget Bapak Ya. sudah. Sebenarnya beli beli obat herbal juga biar cepet sehat ya Pak. Iya, biar umurnya 90 tahun kan. Iya, Masya Allah. Nah, jangan lupa satu lagi berdoa kepada Allah Pak biar diberikan kesehatan selalu. Amin, mohon doanya ya Mbak. Iya, jadi gitu aja Pak. Besok jangan lupa boleh cek kadar elektrolit sama EKG-nya Pak ke dokter, sama sampaikan ke dokternya kalau kemarin habis minum Likores, jadi kemungkinan ada keracunan di dosing, biar dosisnya diukur lagi sama dokter. Ini sahabat pula ya Mbak. Boleh Ya. Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Licorice ya. Iya. Oke. Sehat selalu Bapak. Semoga Allah mudahkan ya Pak penyembuhannya. Kasih. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.